Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Marwar Sirait yang jadi Menteri Perumahan ya, itu membuat heboh netizen karena tidak memajang foto Gibran dengan alasan sebenarnya yang tidak perlu ya. Memang alasannya ya biar satu komando, tetapi masyarakat pendukung Gibran juga tidak setuju ya dengan alasan-alasan itu karena dinilai tidak perlu dan karena dinilai presiden dan wakil presiden itu satu paket. Sekalipun ya teman-teman yang kita ikuti adalah komandonya Prabowo, hanya ada misi presiden, tetapi tetap dinilai tidak perlu melakukan gimmick seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Kita akan dengarkan protes netizen. Yuk kita tonton bareng-bareng. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak. Maksudnya apa sih ini, menteri ini? Ini menurut saya suatu pengkhianatan. Ngerti juga sih. Apakah Bapak Prabowo akan diam saja melihat seperti ini? Jangan diresapel. Presiden dan wakil presiden itu satu paket. Kami memilih satu paket. Dan kami memilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran. Dan itu sudah banyak yang berkomentar seperti itu. Memilih Prabowo karena ada Mas Gibran. Saya yakin Prabowo tanpa Gibran tidak mungkin menang. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya seorang yang baru diangkat menjadi menterinya di pemerintahan Prabowo Gibran sudah mengkhianati begitu. Saya mohon Pak Prabowo, jangan tinggal diam. Kami tidak rela Mas Gibran sebagai wakil yang terpilih disakiti seperti itu. Tolong Pak Prabowo, tolong Partai Gerindra, kalau kalian setuju dengan menteri ini hanya memasang foto Presiden Prabowo tanpa wakilnya, kami sangat-sangat kecewa. Dan tunggulah, bangsa ini akan benar-benar pecah kalau ini didiamkan seperti ini. Mohon Bapak Prabowo, kami mendukung Bapak karena ada Mas Gibran. Saya gak rela Mas Gibran disakiti seperti ini. Saya sakit melihatnya, mendengarnya. Dan saya yakin pemilih Prabowo juga akan kecewa. Semoga cepat diselesaikan sama Bapak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon secepatnya. Terima kasih perhatiannya. Setelah melihat banyaknya komentar dari teman-teman yang cinta kepada Pak Prabowo dan Gibran dan mengoreksi, mengecam tindakan daripada saudara Marwar Sirait Menteri Perumahan, maka saya pribadi mengusulkan untuk marilah bersama-sama, wahai kalian teman-teman, sahabat-sahabat, puan-puan dan nyonya-nyonya, kita bikin tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Ayo bersama-sama kita buatkan. Nanti kita tujukan ke Pak Prabowo untuk segera reshuffle orang ini, karena dia sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Biar Pak Prabowo dengar itu, biar Gerindra dengar itu, biar semua anggota KIM dengar itu. Ini adalah merupakan desakan dari rakyat Indonesia yang cinta kepada Prabowo Gibran yang 50%. Kami tetap bersuara keras untuk segera menggantikan saudara Marwar Sirait dari Menteri Perumahan. Karena ulah yang bersangkutan untuk tidak memasang wakil presiden dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Makanya saya meminta kepada seluruh Indonesia, ayo bersama-sama kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait.
Ingat lagi, ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Terima kasih. Oke lah Pak, suka kalian lah, ya kan? Suka kalian lah, ya? Kenapa Pak? Karena kalian sudah merasa tua, kalian sudah merasa lebih hebat. Karena udah tua, karena Pak Gibran itu masih umur ya 30-an. Kalian merasa dia itu tidak bisa. Kalau Anda merasa bisa, Pak, kenapa Bapak tidak mencalonkan diri? Kenapa Bapak tidak mencalonkan diri? Kenapa? Pertanyaannya, apakah tidak ada dana? Dan kedua, apakah Anda tidak percaya diri? Dan ketiga, apakah pengalaman Anda tidak seluas yang didapatkan atau yang dimiliki oleh Pak Gibran? Iya kah Pak? Iya kah? Ayolah Pak, jujur aja lah. Nggak menghargai kali Pak. Ya sebenarnya polemik ini bisa tidak ada kalau Marwar Sirait ya pajang juga foto Gibran, atau sama sekali ya udah presentasi, dia kan lagi presentasi tuh, presentasi biasa aja, tidak perlu, saya nggak tahu dalam rangka apa motivasinya dia, ya ini foto Pak Prabowo aja, izin kita satu komando dengan Pak Prabowo. Ini saya coba tangkap maksud omongannya ya, dia tentu nggak ngomong gini, tapi izin ke Mas Gibran nggak pajang foto dia, itu arahnya ingin meninggikan Prabowo-nya aja biar disangka loyal atau apa. Ini sungguh tidak perlu sebenarnya polemiknya terjadi kalau Marwar ya presentasi biasa saja, tunjukkan data dan angka dan rencana kerja dia. Saya pikir itu ya teman-teman ya. Ya kita lanjut. Salam dari Wong Kito Galo. Pak Prabowo, kami pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati Pak, sangat kecewa Pak atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya Pak. Kami sakit hati Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak langsung jadi menteri Pak. 25 tahun bergabung di partai yang lain tidak jadi menteri Pak. Sekarang dia sudah jadi menteri Pak. Seenak jidat dia Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pak. Ingat Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kito Galo. Marwar Sirait, saya izin sama Pak Wapres untuk hanya pasang satu foto presiden Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Jujur bahkan saya tidak menemukan setitik pun relevansi antara tidak memasang foto Pak Gibran dengan satu komando dengan Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi perhatian serius, terlebih ini disampaikan pada saat hangat-hangatnya hashtag atau berita untuk tidak pasang foto Pak Gibran. Konon katanya di kantor DPR juga tidak dipasang fotonya Wapres. Dan kemudian akhirnya timbul banyak pertanyaan, ada apa sebenarnya? Dan saya yakin Pak Marwar ini lebih tahu lah ya gimana posisi presiden dan wakil presiden di sistem pemerintahan Indonesia. Dan tentunya sangat disayangkan memang, apalagi beliau sekarang lagi berkarir ya di pemerintahan dan menjadi kabinet dari Prabowo Gibran. Dan yang paling lucu menurut saya ya, beliau izin kepada Pak Gibran untuk tidak pasang foto dia. Dan harusnya Anda itu izin sama masyarakat yang sudah memilih dia sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena itu adalah bukan jabatan pribadi, itu adalah jabatan publik. Jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, serius benar-benar saya tidak paham apa sebenarnya tujuan Anda. Dan saya ingin mau katakan satu hal, saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya, saya yakin itu.
Ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Akun saya memang masih kecil, tapi VT saya sebelumnya terkait foto Wapres ini, sekitar 4.500 komen, 80% diantaranya adalah pendukung Gibran dan keluarganya. Itu masih akun kecil, gimana dengan akun-akun yang besar? Tentu mungkin jutaan. Terakhir untuk Pak Prabowo, kami mohon Pak, sebagai pendukung 02, terutama efek dari Pak Gibran, tolong hal-hal seperti ini ditanggapi secara serius. Tolong Bapak. Terima kasih. Saya memahami kebingungan daripada netizen. Karena ya memang itu sesuatu yang sepertinya nggak perlu deh gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak tahu Marwar Sirait ini mendapat ilham dari mana, terpercik dari mana, tiba-tiba muncul di pikirannya untuk nggak bikin foto Gibran. Nah, dan kenapa harus dia bahas? Kalau dia mau aman dan menghargai semua, padahal ya udah cukup tampilkan data, materi, rencana kerja. Tapi kan dia seperti ingin mengagung-agungkan Pak Prabowo gitu. Mungkin biar dianggap loyal atau apa nggak ngerti. Tapi malah nggak pajang Wapres Pak Gibran ini. Saya nggak mengerti sih, nggak sesuatu yang nggak harusnya dilakukan gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Inilah yang saya takutkan dari awal. Khususnya kepada para pembantunya Pak Prabowo, para menteri-menterinya, janganlah membangun hal-hal yang bersifat feodalisme. Kita tahu kekuatan massa daripada Pak Prabowo dan Gibran yang tergabung di dalam Pilpres kemarin yang begitu besar, yang 96 juta itu terdiri daripada dua unsur massa. Antara lain, unsur masanya Pak Prabowo sendiri dan unsur masanya Pak Jokowi Gibran yang bersatu untuk memenangkan Pilpres kemarin. Betul. Ya, dan ini tidak boleh diabaikan. Dan para menteri-menterinya memiliki tugas penting untuk membackup bagaimana stabilitas politik, stabilitas hubungan politik antara Pak Prabowo dan Gibran. Karena dua daripada tokoh ini memiliki kekuatan massa yang sama, yang dimana unsur massa masing-masing para tokoh ini selalu mengawasi dan mengawal para junjungan mereka agar berada di posisi aman. Ketika salah satu daripada junjungan mereka dilecehkan atau direndahkan, inilah hal yang memicu sebuah irisan antara dua unsur kelompok pendukung Pak Prabowo dan Gibran tersebut. Disinilah peran penting para menteri, para pembantunya Pak Prabowo, di samping menjalankan roda pemerintahan, harus bisa membalance, memanage daripada dua unsur kekuatan massa ini, menjaga stabilitas politik daripada Pak Prabowo dan Gibran. Ini sangat penting. Kita melihat baru-baru ini terjadi, yang lagi viral, bagaimana salah satu menteri melakukan hal yang blunder, yang dimana boleh dikatakan melukai salah satu kubu, yaitu pendukungnya Pak Gibran Jokowi, ketika foto daripada junjungan mereka tidak dipajang di salah satu kantor kementerian dan menimbulkan kontroversial. Kita tahu media sosial adalah media penggerak yang dimana wadah untuk membangun opini, menggiring opini dan membangun persepsi. Oleh karena itu, kepada para menteri dan pendukung dan pembantunya Pak Prabowo harus betul-betul bisa menjaga keseimbangan politik, ya, memanage politik antara dua unsur kekuatan massa itu. Oke? Dan saya ingatkan kembali, ini pesan yang sangat penting. Jangan membangun karakter feodal,
Oke, terima kasih. Salam Nusantara, Sanopati 08. Di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Masalah besar, Pak. Masalah besar buat kami pendukung 58% ini, Pak. Masalah besar buat kami. Kenapa DPR nggak mau majang foto Gibran? Apa salahnya fotonya si Gibran? Susah kali kayaknya DPR ini mengeluarkan anggaran untuk bingkai foto Gibran. Kenapa? Mahal rupanya bingkai foto si Gibran itu, mahal rupanya. Berapa sih? Biar ku belikan. DPR, kalian pun kerja di DPR, kalau bukan karena suara kami nggak bakal kalian duduk di DPR. Sok kali kalian DPR. Ya, katanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Suara aku dari kemarin aja teriak-teriak RUU perampasan aset pun tak sampai ke kuping kalian. Jadi kapan kalian mau mewakili kami, suara kami? Aku rakyat Indonesia juga, asli Indonesia juga, nasabku jelas orang Indonesia, asli orang Indonesia, bukan orang cangkokan, bukan orang yang mutasi dari negara mana, terus beranak pinak aku di Indonesia ini gitu kan, keturunan dari keluarga aku, bukan. Emang aku dari nasabnya aku sudah asli orang Indonesia, sukuku Batak. Hah? Kok susah kali kalian memasang foto si Gibran itu? Ya itu ya teman-teman, komentar pedas netizen bahkan minta diganti terhadap tidak dipajangnya foto Gibran dalam presentasi Marwar Sirait. Ya memang Marwar Sirait dalam beberapa hari kepemimpinannya sudah viral. Pertama marah-marah, waktu itu rapat dengan apa saya lupa, ada videonya menggebrak meja, lalu ini juga perihal foto Gibran. Hati-hati ya, takutnya Pak Prabowo nggak suka dengan menteri yang terlalu menimbulkan kebisingan, tetapi kinerja tidak memuaskan, nanti malah diganti takutnya. Mending kerja dalam senyap tapi transparan, tetapi informatif kepada masyarakat apa yang sedang dikerjakan, tetapi tidak membuat gaduh. Saya pikir itu cara menjaga stabilitas pemerintahan dan juga mengajarkan pada masyarakat untuk mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya produktif. Jangan yang dari pemerintah malah sumber-sumber informasi yang menciptakan kegaduhan dan tidak produktif. Itu kalau tanggapan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.